Jadi kalau kawan-kawan mau memodif, sesuaikan dengan budget kalian. Saya pesan. Dan kalau mau memodif, cari bengkel yang rekomendasi, yang memang kerjaannya tuh lumayan bagus. Jangan sampai 2-3 kali robah kita. Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini kita mau bikin konten lagi nih. Konten buat motor CB yang dibikin supermoto. Jadi dari awal saya bikin kawan-kawan sampai sekarang, sampai jadi yang begini, itu saya menghabiskan kurang lebih 23 juta. Jadi dari awal bikin sampai jadi yang sekarang itu 23 juta totalnya. Untuk saat ini sih saya pikir nggak ada PR lagi, pokoknya udah habis lah. Jadi kan kalau saya rasa dengan modal 23 juta untuk jadi yang model seperti ini, saya rasa lumayan sih, lumayan murah. Karena ini 23 juta udah mulai saya beli motor sampai jadi yang sekarang 23 juta. Kalau menurut kalian 23 juta udah jadi seperti ini bagaimana? Kan saya mulai dari beli motor sampai jadi yang sekarang begini. Nah gitu kawan-kawan. Kalau menurut saya murah sih, ya murah aja. Karena kan kalau kita beli CRF misalkan, CRF ya anggap 23 juta yang second. Yang second CRF 23 juta belum tentu hasilnya seperti ini yang sudah sudah modif begini. Kalau misalkan CRF belinya 23 juta kayak gini, untung banyak sih. Tapi kalau misalkan beli CRF seharga 23 juta masih banyak PR, itu kan beda lagi tuh. Masih banyak yang dikeluarin lagi budgetnya. Untuk pemakaian tromol kita pakai yang standar aja, yang murah-murah aja sih. Beda lagi kan kalau misalkan ini menghabiskan dana sekitar 30 juta atau 35, itu pasti beda lagi hasilnya. Bisa hedon dari ini lagi kan. Kalau misalkan saya pakai OSD depan yang model KTM yang baru, misalkan yang harga 5 jutaan, pasti bagus lagi kan. Kita pakai tromol yang harga 4 jutaan atau 5 jutaan, ya hedon lagi kan daripada ini. Jadi kawan-kawan jangan membedakan, ibaratnya tuh jangan dibedakan antara yang 23 juta habisnya dengan yang 30 sampai 40 juta. Kalau misalkan motor saya ini menghabiskan dana 30 sampai 40 juta, kira-kira bagus dari ini lagi lah. Apalagi kan ibaratnya saya pakai rangka yang ori CRF, terus rem belakang yang aluminium. Waduh, bisa kayak aslinya aja lu sudah, nggak ada jeleknya lagi sih menurut saya. Ini kita pakai yang biasa-biasa aja kayak cakram, itu yang murah-murah aja. Tromol yang sekitar 500-an, sekitar 700-an kalau nggak salah.
depan belakang. Ini juga yang biasa-biasa aja, yang sekitar 200-an harganya. Yang standar-standar aja sih, sama dengan pelek ini kita pakai yang VROC aja, yang kisaran 500-an satu set. Nah, beda lagi kan kalau misalkan saya robah dengan yang harga 1 jutaan peleknya, pasti lebih hedon lagi. Ini kayak pemakaian ban. Kita pemakaian ban yang RC yang biasa aja kawan-kawan, nggak yang mahal lah, nggak Pirelli. Sama dengan peleknya kita memakai yang ukuran 250 aja. Ini ukuran 250 karena saya nggak suka yang terlalu lebar. Nah, itu alasannya kawan-kawan kenapa saya pakai pelek yang kecil, karena saya nggak suka yang terlalu lebar. Makanya agak kecil-kecil lah. Nih ban depan kita pakai RC juga, cuman yang murah aja kita. Ini ban depan ukuran 110/70. Kalau pelek depannya ukuran 215 pelek depan. Kenapa saya nggak pakai yang lebar? Karena saya nggak suka. Padahal banyak kawan-kawan yang merekomendasikan untuk ganti pelek yang lebar, tapi saya nggak suka kawan-kawan. Jadi banyak-banyak minta maaf, karena kita beda-beda lah keinginan. Nih bannya yang biasa aja kan. Beda lagi kalau saya ganti pakai Pirelli, bannya peleknya yang lebar, makin ganteng lagi lah. Jadi jangan samakan yang habisnya 23 juta dengan yang habisnya 30-40 juta. Jangan samakan kawan-kawan. Jadi kalian bisa membedakan, oh nih habisnya sekian, dan oh yang ini habisnya 40 juta, oh yang ini habisnya 23 juta. Jadi kalian bisa membedakan. Siapa tahu nanti kawan-kawan wah jelek ya, kan sesuai budget saya. Budgetnya cuman segitu, 23 juta. Bayangkan kalau beli motor CRF nggak mungkin 23 juta kayak begini hasilnya. Ini saya kemarin beli CB nya, terus saya modif ya, saya total habisnya 23 juta sampai sekarang. Mulai dari beli motornya yang belum diapa-apain, belum dimodif, sampai yang sekarang ya beginilah hasilnya. Ini tabung angin juga saya pakai bekas oli Yamaluk. Kalau menurut saya sih murah, 23 juta model hidden begini. 23 juta itu totalnya dari saya beli motor sampai jadi yang sekarang, kurang lebih 1 tahun. Sampai sekarang ini nggak ada PR lagi sih. Kalau untuk performa mesin jos lah pokoknya, karena mesin kan sudah kita upgrade juga, cc nya kita naikkan sampai 180 cc, kita stroke up, kita bore up, TDI juga kita, eco nya juga kita ganti dengan eco BRT. Radiator kita udah pakai di samping, kita robah. Ini radiator masih radiator bawaannya ya kawan-kawan, cuman
untuk lubang masuk dan lubang keluar air kita pindah ke samping, sama dengan untuk lubang yang membuat airnya kita buat ke samping juga. Nah kalau ini tutupnya yang variasi aja kawan-kawan, banyak kisaran 70 ribuan 60 ribu aja harganya. Tapi untuk motor ini ya yang paling banyak pertanyaan kawan-kawan, rangkanya. Nah kalau rangkanya saya nggak bisa merekomendasikan ke kalian tempat pembelian saya, karena rangka ini sudah saya robah dari yang tempat pembelian asal. Jadi ini bukan rangka dari pembelian tempat asal lagi kawan-kawan. Makanya saya tidak bisa merekomendasikan untuk pembelian rangkanya. Jadi saya banyak-banyak minta maaf kawan-kawan. Soalnya ini sudah saya robah juga rangkanya. Makanya saya tidak bisa merekomendasikan lagi ke kalian. Ini untuk tangkinya sendiri ini kostum juga. Kemarin kan kita beli bodi sama rangka itu sekalian satu set. Bodi sama rangka satu set, sama joknya ini dapat juga tangki. Itu dapat kemarin. Untuk speedometernya kita pakai yang replika KTM aja, yang murah-murah, supaya ada tanda-tandanya kan speedometer. Dan ini gigi 1 sampai gigi 6 udah kita aktifkan. Kalau asli CB nya nggak ada gigi 1 sampai 6 nya, soalnya sensornya di sini cuman netral aja. 1 sampai 6 nya nggak aktif, jadi kita modif sedikit di sensor persnelingnya. Untuk OSD untuk mono belakang kita pakai KLX 140. Ini KLX 140 kawan-kawan. Kalau arem belakang kita yang produksi dari Lislas ya, yang harga di atas 1 juta, Made in Lislas. Ini yang murah-murah aja, kita nggak terlalu mahal-mahal lah. Yang penting kan hasilnya. Kalau yang mahal-mahal hasilnya nggak bagus kan nggak cocok juga. Kita sesuaikan budget aja untuk memodif motor ini. Ini kita tambah karena udah stroke up, jadi kita tambah. Jadi kalau kawan-kawan mau memodif, sesuaikan dengan budget kalian, saya pesan. Dan kalau mau memodif, cari bengkel yang rekomendasi, yang memang kerjaannya tuh lumayan bagus. Jangan sampai 2-3 kali robah kita. Kalau saya sih ini memang saya sendiri yang ngerjakan. Cuman kalau yang ngelas-ngelas sedikit-sedikit itu saya pergi ke tukang las, ke bengkel. Untuk rantai juga kita pakai yang TK aja, yang murah-murah. Gearnya gear Triple S. Yang ini menghabiskan dana 23 juta sampai sekarang. Kalau menurut saya lumayan murah ya. Menurut saya kalau beli CRF yang ori atau beli KLX yang ori belum tentu 23 juta seperti ini hasilnya. Ini kita yang murah-murah juga, yang Brembo, tapi yang murah aja sih, yang replika. Untuk gas spontan juga kita pakai yang murah-murah aja. Nah kalau gas spontan posisinya kita tali di dalam kawan-kawan, kayak yang CRF ori di dalam, kayak seperti jenis KTM di dalam juga Hansky, biar nggak terkencang lagi dia.
posisikan di dalam. Ini lampu on off, dan sini ini masih bawaan aslinya CB. Kalau ini starter kita aktif masih. Dinamo, nah kalau dinamo ini kita modif, karena kalau nggak dimodif dinamonya bakal berat mutar mesinnya. Dinamo kita ganti dengan yang gulungan, kemarin beli 700 ribuan lah harganya, tapi bukan BRT, pabrikan rumahan. Sama ini master cakram juga yang murah-murah aja kita, nggak ada yang istimewa sih barangnya di sini, sesuai habisnya lah, habis dana. Beda lagi kalau menghabiskan dana sekitar 30 juta atau 35 juta, beda lagi hasilnya, pasti lebih hedon lah. Jadi kawan-kawan, kalau mau modif pesan saya sesuaikan budget aja. Ini kita pakai knalpot yang EDC juga, belinya kemarin di tempat EDC, jadi kita langsung pesan yang buat motor CB depannya. Kalau yang ini sih kita punya CRF, cuman untuk yang lubang knalpot itu dibikin buat motor CB, disesuaikan. Kalau pengen hasilnya maksimal, kalian saya pesan cari tukang modif yang benar-benar ahli lah, yang rapi bikinnya, jangan yang asal-asal. Kalau misalkan agak mahal-mahalan sedikit ongkos modifnya, yang gak masalah, yang penting kalian tidak kecewa. Kalau kita cari tempat yang murah tapi hasilnya mengecewakan, percuma juga, nanti keluar budget lagi untuk modifnya, memperbaiki. Jadi jangan samakan ya kawan-kawan, yang habisnya 23 juta dengan habisnya yang 30 sampai 40 jutaan. Kalau yang habisnya 30 juta sampai 40 juta masih bagusan punya saya, kan percuma juga. Mending punya saya habisnya cuma 23 juta dari beli motor tahun 2022 kemarin sampai sekarang, menghabiskan dana kurang lebih 23 juta. Dan ini nggak ada PR lagi sih menurut saya. Seperti aki kan pakai motobed kemarin yang 8 ampere. Kita spill suaranya kawan-kawan, biar kalian nggak penasaran dengan suaranya nih gimana.